Siapa hari ini yang nggak masuk? Ya. Oh, kenapa? Sakit. Ya, semoga Evi dan besok bisa berjumpa lagi dengan kita ya. Amin. Ya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, coba berdoa dulu. Siapa? Ayo, Mas Radit dulu. Ya, berdoa. Siapa di situ? Siap. Doa mulai. Semoga kita hari ini belajar dengan apa? Serius dan bisa membawa ilmu yang banyak baik dibawa baru. Nah, ya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini supaya rasa nasionalisme kita menjadi lebih apa? Lebih kuat, ya, lebih bersatu kita nyanyikan lagu nasional. Ayo, semuanya. Yang keras ya. Jadi mulai. Kalian ngapain sih bawa kesini ya sama papiku ya? Belajar. Nah, komputer bagus ya. Terus, nah, kira-kira gini, Pak Guru menyiapkan seperti ini gambar apa? Ayo Pak. Robot. Ya, robotnya gimana Pak? Ayo. Nah, tunjuk ya. Nah, siap ya. Udah kali sini udah tahu bahwa di bawah sini hubungan dan komputer hubungan dan komputer. Ya, hari ini Pak Guru akan menjelaskan ya apa yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ya, apa sih? Ada yang tahu? Coding apa? Ayo. Coding apa tadi? Bermain laptop. Oh, benar, bermain laptop, betul. Bisa juga apa lagi? Belajar laptop. Belajar laptop, ya bisa. Apa lagi? Yang tahu?
Nah, ya, jadi intinya seperti itu ya. Oke. Lanjut. Ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pertama adalah memahami konsep dasar coding. Ya. Yang kedua, memahami kecerdasan artifisial. Yang ketiga, mengetahui contoh-contoh coding dan kecerdasan artifisial. Dan yang keempat adalah etika dalam perkembangan AI atau kecerdasan artifisial. Ya. Nah, apa itu coding? Ayo dibaca. Sering disebut dengan pemrograman adalah proses menulis rangkaian instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, instruksi-instruksi tersebut ditulis dalam bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman. Jadi coding itu adalah kode, berasal dari kata dasar kode. Yang kode-kode itu yang kita masukkan ya di dalam komputer akan kita memerintahkan apa terkait kode itu dan komputer itu akan menjalankannya. Ya, mencarinya, contoh betul ya. Misal ya, kalian mencari YouTube langsung kan? Nah, ya apa enggak? Iya. Kalian sudah bisa komputer, CTRL-P, Ctrl P, berarti apa? Untuk memerintahkan komputer untuk apa? Mengambil suatu pekerjaan, mengambil suatu pekerjaan. Pekerjaan kita itu tetap di print, udah nggak? CTRL-P apa? Ya untuk mempaste, ya. Seperti itu, ya, benar nggak? Nah, apa tujuannya dari coding? Tujuan utama dari coding adalah untuk menciptakan perangkat lunak atau software atau aplikasi dan situs web. Ya, jadi gini, anak-anak, yang kalian ketahui, aku tadi bermain game. Aku kemarin ibu belanja di mana? Ibu belanja di mana? Pasar. Bukan, yang dipakai apa itu? Kopi. Ya, terus apa lagi? Dia nah, banyak sekali ya. Gue ibaratnya menurut kamu apa? Ujuk-ujuk plus langsung terus ada Shopee. Ya apa enggak? Tidak. Itu merupakan apa? Merupakan apa? Kecanggihan dari mulai itu menghasilkan seperti itu. Udah apa enggak? Udah kan? Ya, seperti itu ya. Nah, ada 3 metode dalam pembelajaran coding, ya. Ada 3 metode dalam pembelajaran coding. Yang pertama adalah blank coding, yang memanfaatkan perangkat komputer dan perangkat lunak yang disebut dalam bahasa pemrograman ada komputer, tablet, dan robot ya. Jadi coding itu ada 3. Yang pertama adalah blank, yang kedua adalah unblank, yang ketiga adalah internet based, ya. Nanti orang sih, aku kurang nanti. Nah, aku jelaskan. Untuk 3 metode coding yang pertama dengan blank, itu dengan perangkat komputer. Tuh, ya. Tuh, kamu udah di depan apa? Komputer semua. Ini berarti kita memanfaatkan dengan apa? Blank, ya. Kita untuk coding dengan blank itu harus dengan komputer boleh, tablet boleh, robot boleh, ini paling gampang, ya. Ya boleh. Ya kan? Nah, itu dengan metode blank. Sekarang yang unblank coding, yang mengajarkan proses
coding ya. Gini, coba Pak Guru tadi yang tepuk semangat. Semangat. Itu udah termasuk coding ya. Itu tapi jangan coding unlearn. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, nanti dulu ya. Nah, Pak Guru, yang lain apa untuk permainan? Permainan, kamu tahu menyusun puzzle? Ya. Nah, itu termasuk coding juga. Ya. Oh ya. Nah, kamu tahu permainan ular tangga? Tahu. Itu termasuk coding, tapi coding unlearn. Ya. Jadi itu apa? Dengan kode-kode, ya. Ya nggak? Iya. Lempar. Aku dapat 6. Kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Aku dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aku ada tangga, aku naik. Nah, itu kan? Ya enggak? Nah, itu coding dengan apa? Coding unlearn. Ya. Terus lagi, Pak Guru, aku kemarin menyusun puzzle. Nah, itu juga Bapak adanya menggunakan coding, ya. Ujian G. Makanya tempelannya IG. G. Oh, orang matuk. Oke matuk. Nah, nanti apa? Itu merupakan coding unlearn. Ya enggak? Nah, yang ketiga adalah internet base. Itu codingnya menggunakan perangkat pembelajaran platform daring interaktif dengan koneksi internet, contohnya aplikasi web, situs media sosial, game browser, HTML, CSS, JavaScript, dan Netflix dan lain-lain. Ya, Pak Guru, apa sih aplikasi Pak Guru? Nah, contoh aplikasi menggunakan coding apa? Nah, simpan gampang banget. Game yang kamu mainkan. Apa baik? Roblox. Batman. Apa nih? ML. Terus? Minecraft. Apa nih? Apa? PUBG. Terus? Ya, Sakura. Ya. Balap mobil. Apa nih? COC. Catur. Ya, itu perangkat yang kalian kenal ya. Itu dengan apa? Internet base ya. Nah, Pak Guru, terus yang aplikasi lainnya apa Pak Guru? Contohnya apa? Untuk yang situs media sosial, kenapa Pak? Instagram, Facebook, Capsule, apa nih? Web, ya apa nih? WA, itu apa nih? Ada lagi nggak? Nah, ya betul, ya apa? Hah? Ya, snack ya betul ya. Terus ada juga yang apa untuk apa sebagai ini apa kesadaran untuk mencari jalan gimana? Google Map terus. Google Chrome itu yang buat situs web ya, atau Waze, tahu nggak Waze ya, Waze ya, itu ya. Itu untuk aplikasi yang untuk mencari jalan, JavaScript dan Netflix dan aplikasi nanti banyak lagi Pak Guru. Oke? Nah, lanjut ya. Ya. Iya, santai saja. Kita belum bermain. Nah, lanjut. Itu tadi kita udah belajar coding, contoh-contohnya udah tahu kan? Ya, iya kan? Ya. Ya begitu apa? Anak sekolah belum, gimana? Itu apa? Itu hasil dari coding. Betul. Nah, yang selanjutnya adalah apa itu kecerdasan artifisial? Ayo baca. Itu maksudnya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini untuk sebagai berpikir, belajar, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan atau zaman komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Simpel, gampang banget, ya. Kamu kalau di sawah, ya, sekarang udah musim mau tanam, itu ada apa ya? Itu apa? Itu apa seperti mencampur. Kalau untuk manualnya kan mencampur ya. Tapi kalau dalam mesinnya apa? Dengan traktor.
Go apa penggantinya iya? Cuci. Mesin cuci ya, pintar ya. Terus maning mixer ya, apalagi blender ya, ada lagi kipas angin ya, terus apa lagi? AC, terus apa lagi? Nah, terus ya sekarang besok ya, sekarang sudah ada ya, tapi masih di kota-kota besar apa? Mobil tanpa pengemudi. Iya. Ya, ya nggak? Iya. Apa berapa ya? Nah, boleh dibilang itu. Mesti anak mobil tanpa pengemudi ya. Tinggal menekankan. Saya mau ke Pasar Sumbyo, Pasar Sumbyo, langsung mobilnya pakai. Ya. Nah, sesaat ada sudah ada yang tapi masih di kota-kota besar ya. Si paling gampang. Saya mau mencuci pakaian. Brok. So kena mesin cuci terus disogi baju terus sogi sabun. Oh, banyak cukup. Oh, terbaik. Langsung tinggal Alvaro dari Main HP. main apa yang jangan terus ya. Kalau itu ya, mudah apa enggak? Mudah ya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah membawa mesin untuk meniru kecerdasan seperti manusia. Ya, jadi suatu saat ya banyak akan ada robot-robot yang menggantikan pekerjaan kayak manusia. Ya, nah kamu lihat aja di YouTube itu udah ada ya robot untuk menyapu halaman. Ya, robot untuk membersihkan halaman. Ya, yang itu kan yang kamu melihara jalan sendiri, tahu nggak? Nah, itu merupakan kecerdasan artifisial. Mudah? Ya. Nah, yang tiga adalah contoh kecerdasan artifisial tuh, ya. Yang asisten virtual ada sini, Google Assistant, Alexa, rekomendasi produk ada Netflix, Spotify. Nah, terus e-commerce, terus pengenalan wajah, suara keamanan, ya. Itu biasanya ada di ini, seperti pintu-pintu, ya. Pintu-pintu keamanan, ya. Nama saya Radit, saya boleh masuk? Silakan boleh. Nah, ya kalau ada namanya betul boleh masuk kalau bayar. Nah, itu ya sebenarnya kecerdasan artifisial. Terus kendaraan otonom kayak mobil pertama pengemudi, ya orang disupiri tapi bisa ngaku ya. Terus kesehatan, ya diagnosis penyakit, ya atau juga kamu tahu Rosan? Ya. Nah itu juga merupakan apa kecerdasan artifisial. Ya. Terus keuangan, nah contohnya apa? Kayak ATM ya, kalau mau ATM. Tekan tadi, ambil berapa? Nah, habis sunting 1 juta. Nah, ya mana? Itu merupakan kecerdasan artifisial. Yuk ya. Nah, penerapan PA dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesehatan ya. Jadi itu untuk kecerdasan artifisial itu bisa digunakan untuk apa saja. Ya. Contoh apa? Untuk bidang kesehatan, diagnosis penyakit dan operasi presisi ya. Atau juga yang lain tadi Bosner Watson itu merupakan peran PA dalam kesehatan. Nah, terus yang kedua dalam bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan belajar digital. Guru belajar digital apa sih? Kamu tahu AI? Nah, AI ya, kamu tahu klik di situ aja ya. Atau apa? ChatGPT. Iya. Ya, ya nggak? Atau gini AI. Kamu cari. Pak Guru mau mengajarkan tentang kewarganegaraan Indonesia. Apa sih kewarganegaraan Indonesia? Aku lupa. Ketika aja, wah, ketemu. Wah, ya Kak. Terus Pak Guru tadi mengajarkan tentang suku-suku yang ada di Sumatera. Apa saja sih ya? Ketika aja di ChatGPT, ya. Suku-suku yang ada di Sumatera, langsung keluar semua. Ya Kak? Oh iya Pak Guru tadi di PR. Ya. Nah, PR-nya apa sih? PR-nya adalah misal PPKN. Ya. PPKN. Terus siapa yang menulis teks proklamasi? Wah, saya lupa. Langsung aja ketik situ ya. Yang menulis teks proklamasi adalah siapa yang membacakan teks proklamasi, semuanya keluar. Ya, itu merupakan peran PA atau kecerdasan artifisial itu dalam dunia
dan dunia pendidikan. Nah, ya dan dunia pendidikan. Atau juga yang sering ini, aku sering ngedit yang ingin menjadi apa? YouTuber. Ya. Aku ngedit. Kita belajar di mana? Di ya. Di Canva. Ya itu kamu bisa ngedit ya dengan berbagai fitur yang ada di Canva. Terus bidang transportasi ada mobil otonom dan navigasi kecerdasan. Ya. Mobil otonom itu yang apa? Mobil tanpa pengemudi atau navigasi. Ya, navigasi itu contohnya apa? Google. Nah, mudah ya. Bidang bisnis layanan otomatis dan analisis konsumen. Ya, contohnya kayak apa? Shopee. Apa nih? Tokopedia. Apa nih? Lazada. Apa nih? Blibli. Grab. Ya, Grab itu transportasi ya. Tapi kan di bidang bisnis yang biasanya untuk belanja-belanja. Pokoknya tetap paketan baru cuma belanjaan Shopee. Ya itu bidang bisnis. Benar apa enggak? Ya. Lanjut adalah peluang dari adanya kecerdasan artificial. Itu pertama adalah efisiensi dan otomatisasi. Maksudnya apa sih faktor efisiensi? Nah, contohnya adalah kalau kalian ingin membeli, apa? Aku ingin ini apa? HP. Ya, aku nggak tahu fotonya di mana ya. Nah, kamu ketika aja di Shopee, ya apa enggak? Ya. HP merek apa? Oppo, Vivo, iPhone, ada semuanya ada. Kamu tinggal ketik aja, klik, oh iya ada. Speknya dong, tinggi speknya, oh iya persis. HP. Nah, setelah itu apa? Kamu tinggal beli saja. 3 hari kemudian, ya, datang. Itu apa? Lebih efisien dan lebih otomatisasi. Benar kan? Yang kedua adalah inovasi produk dan layanan. Ya, contohnya apa? Oh iya, aku mau periksa ke ini rumah sakit. Wah, di situ kan ada aplikasi dari rumah sakit. Ya, kita mendaftarkan saja lewat situ. Ya, bisa langsung mendaftar. Yang ketiga, akses informasi lebih cepat. Wah, contohnya apa? Nah, contohnya akses informasi lebih cepat adalah besok ada besok ada pembelajaran coding. Wah, kamu lihat aja di medsos ya. Besok ada pembelajaran coding, kurikulumnya baru ya. Oh ya, mantu saja. Sekarang kamu sudah diajarkan coding oleh Pak Ibu. Kamu sudah tahu sendiri lewat media sosial dan lain. Peningkatan keamanan siber ya, jadi bisa meningkatkan keamanan data-data kita. Lanjut. Ya, sebelum kita lanjut, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Sekarang tirukan apa yang Pak Guru ucapkan. Kepala, pundak, hidung, mulut. Kepala, pundak, hidung, mulut. Kepala, pundak, mata. Apa ini? Hidung, mulut. Ya, semuanya udah konsentrasi ya. Jangan berbicara sendiri ya saat Pak Guru sedang menjelaskan. Lanjut. Nah, ini dulu. Nah, tantangan dan resiko dalam kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah pengangguran teknologi. Atau pengangguran yang banyak ya. Contohnya gini. Jadi suatu saat ya itu robot-robot itu akan dibuat oleh manusia. Ya. Jadi apa? Contohnya apa? Robot untuk yang gini. Yang dibuat kita aja. Contohnya sih apa? Traktor. Ya Pak enggak? Di lingkungan kita sudah ada traktor untuk membaca Nah, sekarang kamu melihat ada orang nyangkul apa enggak? Jarang apa? Banyak. Jarang karena sudah terpakai oleh apa kecerdasan artifisial. Ya. Terus lagi. Nah, sekarang di rumah kamu sudah ada mesin cuci. Apakah ibu kamu masih dengan
ya, tapi banyak kan sudah di Jakarta sudah ada mesin cuci. Udah? Nah, terus suatu saat itu akan banyak robot ya. Robot untuk apa? Robot untuk bekerja menggantikan manusia. Ya, contohnya apa aja? Nah, kamu bisa cari sendiri di Google. Keamanan dan data privasi ya. Nanti keamanan dan data privasi kamu akan lebih dimasukkan ke dalam dunia maya. Lanjut, bias atau diskriminasi algoritma, dan terakhir ada keuntungan teknologi. Itu tantangan dalam resiko dan resiko dalam kecerdasan artifisial. Terus yang selanjutnya adalah etika dan regulasi. Ya, etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial yang pertama adalah kecerdasan artifisial harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ya, contohnya apa sih untuk kebaikan bersama? Ya, contohnya apa mau kayak buku apa belanja ya Pak. Terus hiburan. Aku pengen hiburan nonton YouTube lah. Aku pengen lagu balon gua jadi Pak. Di situ kan dua semua. Ya, terus perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya adalah regulasi yang diperlukan adalah transparansi sistem KA, akuntabilitas atas dampak KA, dan keterlibatan pemerintah terhadap organisasi. Udah? Yuk. Ya, itu pentingnya adalah coding adalah keterampilan dasar untuk berinteraksi dengan teknologi. Nah, terus KA adalah atau kecerdasan artifisial adalah bidang yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Hubungannya erat antara coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jadi kita dalam melaksanakan coding itu ada kecerdasan artifisial. Nah, pesan atau tentunya itu pentingnya terus belajar dan beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Ya, jadi di sini ini kamu itu harus bisa memanfaatkan teknologi sekarang ini. Contohnya apa Pak Guru? Kamu punya HP, digunakan apa untuk apa? Untuk belajar. Nah, jangan game-gamean, game-gamean itu YouTuber itu aja setiap hari kamu itu apa? Nonton YouTube, game-gamean terus. Belajarnya kapan? Ya kan? Ya kapan? Ya kapan? Nah, ya. Terus lagi untuk manfaatkan dulu belajarnya kayak apa aja Pak Guru? Ya, untuk mencari sesuatu contohnya kayak mengerjakan PR, kamu lupa, ya. Terus ataupun yang lain. Ya. Kesimpulan, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Di era kecerdasan artifisial adalah membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diadaptasikan. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat kecerdasan artifisial atau IE untuk kemajuan bersama. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan IE, ya, harus bisa memanfaatkan apa? Coding, ya, untuk kemajuan teknologi. Ya, selanjutnya adalah terima kasih. Ya, nah coba sekarang semuanya dibuka laptopnya. Sudah? Nah, sudah ya. Ya, terus sekarang apa? Kalian klik YouTube. Ya, di situ ada. Udah apa nih? Coba
Itu di Google Chrome, klik aja. Ya. Bang, ini jelasin gimana, Bang? Jelasin, Bang. Ya. Ya. Sudah? Sudah bisa melihat YouTube semuanya? Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya. Sekarang kalian lihat video pembelajaran seperti Pak Guru. Nah, itu contohnya Pak, peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu. Ya, kamu lihat di YouTube. Ya. Loh, lihat semuanya. Peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Sudah? Indonesia. Ayo. Lihat. Tanggal 17 Agustus Di layar. 1945, Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan yang Loh, lihat di layar semuanya, lihat di layar semuanya. proklamasi kemerdekaan. Namun, perjalanan menuju kemerdekaan ini penuh dengan tantangan yang luar biasa. Sebelum proklamasi kemerdekaan, sejumlah peristiwa penting menjadi tonggak bersejarah yang membentuk perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Ayo semuanya lihat dulu. Nanti ada 45. Bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Tanggal 6 Agustus 1945 akan selalu dikenang sebagai hari di mana kota Hiroshima, Jepang menjadi saksi tragedi pemboman dengan bom atom oleh sekutu. coba. Serangan ini YouTube di kamu, yang stop dulu. memecah dunia Lihat semuanya. menjadi pukulan keras bagi Jepang. Penghancuran masif Stop dulu. Hiroshima mengingatkan Jepang akan kekuatan sekutu. YouTube di kamu di stop dulu. 7 Agustus 1945, pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang Semuanya melihat papan. kemerdekaan Semuanya melihat Indonesia saya. atau PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Langkah ini menunjukkan pengakuan Jepang akan pentingnya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 9 Agustus 1945, bom atom di Nagasaki, Jepang. Serangan bom atom kedua terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Serangan ini semakin melemahkan Jepang dan mendorong mereka untuk lebih serius Ayo lihat untuk layarnya semuanya. Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Marsikal Terauchi memberitahu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kabar ini menumbuhkan harapan dan semangat perjuangan para pemimpin Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan penyerahan diri tanpa syarat kepada sekutu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Ini menandai akhir Perang Dunia II di Asia dan semakin mendekatkan Indonesia pada kemerdekaan. Rencana penculikan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator. Penyusunan teks proklamasi.
Setelah pulang dari Rengas Dengklok, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Soebardjo berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Milik dan B.M. Dia dan menjadi pijakan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sambil bendera merah putih dikibarkan. Ini adalah momen sejarah yang mengukir kelahiran negara Indonesia yang merdeka. Rangkaian peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia sangatlah penting karena mencerminkan perjuangan dan pengorbanan yang menghantarkan Indonesia kepada kemerdekaan. Ya, itu merupakan apa? Contoh manfaat dari YouTube untuk apa? Untuk pembelajaran. Ya, jadi dulu ya sebelum Indonesia merdeka itu ada banyak banget peristiwanya, anak PPKI, ada yang lain-lainnya. Juga tokohnya macam-macam. Ya, ada yang membacakan teks proklamasi siapa? Insinyur yang mendampingi Muhammad. Dibacakan tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya Pak Mbak? Ya. Ayo, ya kan? Terus siapa yang mengetik naskah proklamasi? Saya tahu Pak? Sayuti? Oh, Sayuti. Ya. Itu manfaat apa? Manfaat dari penggunaan ya YouTube yang benar. Ya. Mau permainan? Ada. Jadi kalian mengerjakan soal ya dari kelas dulu ya. Ya, benar dulu ya. Ini Pak Guru ada kodenya. Nih, kodenya ini. HTTPS, kalian klik di atas di sini, ya binatang ini. Nah, gini lihat HTTPS. Klik juga. Ini di atas nih, di sini. Nah, buka Google Chrome tau nggak? Nah, buka. Nah, terus tulis HTTPS ini. Di Google Chrome. Ya. Di atas sendiri tuh. Kan ada dulu sini. Nah, HTTPS. Boleh seperti ini ya. 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 Kita dulu. Ya, nomor apa? HTTPS. Ayo, tulis yuk. Oh gitu disalin ya Bang? Ya, ditulis. HTTPS tulis. Ya. Ada yang sudah bisa buka? Ya. Sudah ada ya? Ya.
Jadi garis bawah. Ya, kalau semuanya enak. Nah, ini jangan, ayo, kamu sudah bisa, ayo. Jangan, mau jangan. Nah, sudah? Ya. Ya, sudah, coba. Ya. Bisa? Ya. Ayo kerjakan yang sudah bisa kerjakan. Ya. Terus disalin aja ketika begini ya. Coba Pak Guru lihat. Ya. Ya, terus. Ya, start. Enter. Bagaimana? Coba, sudah ya? Oke. Coba. Semuanya perhatikan Pak Guru. Semuanya perhatikan Pak Guru. Ya, kamu semangat. Semuanya perhatikan Pak Guru dulu ya. Nah, itu merupakan apa? Itu merupakan hasil dari coding dan kecerdasan artifisial ya, ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Coba Pak Guru bertanya, yang kalian lakukan itu dari aplikasi apa? Namanya Word. Ya, oke. Sekian dari Pak Guru. Kita lanjut ke hari berikutnya. Jangan lupa kalian mengerjakan apa? Pelajari halaman-halaman berikutnya. Nanti ada soal dari Pak Guru di poll kembali. Silakan kalian buka di WA, nanti Pak Guru share link pollnya ya.